Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Julianti, kelas RB1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya, yaitu pedagang kedai ayam bakar Ibu Enjun. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Jadi laporan ini disusun untuk memberikan hasil observasi mengenai operasional kedai ayam bakar Ibu Enjun yang dikelola oleh pasangan suami istri. Kedai ini mengkhususkan diri dalam menyajikan ayam bakar dengan berbagai varian bumbu serta menu pendukung seperti pecak bandeng, ayam penyet, bawal bakar, dan sayur asem. Observasi dilakukan pada periode 4 Februari 2025, bertujuan untuk menilai kinerja dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha kuliner ini. Di sini ada tujuan observasi. Yang pertama ada menilai kinerja pasangan suami istri dalam menjalankan operasional kedai ayam bakar. Yang kedua ada menganalisis dampak variasi menu terhadap perkembangan usaha. Yang ketiga ada memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja operasional dan daya tarik usaha. Baik, selanjutnya di sini ada metode observasi. Yang pertama ada observasi langsung, mengamati kegiatan operasional harian kedai ayam bakar yang dikelola oleh pasangan suami istri. Yang kedua ada wawancara informal, berbicara dengan suami istri, pengelola kedai, serta beberapa pelanggan untuk memperoleh feedback terkait produk dan pelayanan. Baik, selanjutnya ada profil usaha. Di sini juga saya melampirkan foto-foto hasil observasi saya. Nama usaha kedai ayam bakar Ibu Enjun, jenis usaha kedai ayam bakar dan menu lainnya. Lokasi Cipocok, Jalan Bayangkara, di depan Komplek Grand Asri. Pengelola suami istri, suami sebagai koki, istri sebagai kasir dan pelayan. Kedai berdiri sejak bulan September 2024. Baik, selanjutnya di sini ada hasil observasi kinerja pengelola. Di sini ada suami sebagai koki dan penyaji makanan. Suami bertanggung jawab penuh dalam proses memasak ayam bakar dan menu lainnya. Proses pemanggangan ayam dilakukan dengan sangat hati-hati agar menghasilkan ayam bakar yang empuk, beraroma khas, dan memiliki rasa yang konsisten. Nah, di sini ada kendalanya. Saat kedai ramai, proses memasak terkadang sedikit terhambat karena hanya ada satu orang yang mengelola bagian dapur. Oleh karena itu, waktu tunggu pesanan menjadi lebih lama pada jam-jam sibuk. Selanjutnya ada istri sebagai kasir dan pelayan. Istri bertugas menerima pesanan, mengelola pembayaran, serta menyajikan makanan ke meja pelanggan. Ia juga menjelaskan menu dengan baik dan memberikan rekomendasi kepada pelanggan mengenai pilihan ayam bakar dan sambal yang sesuai selera. Di sini juga ada kendalanya. Dengan hanya ada 2 orang yang mengelola usaha, istri terkadang kesulitan untuk mengelola pesanan dan pelayanan secara bersamaan. Kadang ada penundaan dalam menyajikan makanan atau membersihkan meja pelanggan. Baik, selanjutnya di sini ada menu-menunya. Yang pertama ada ayam bakar, itu menu utama. Jadi menu utama yang paling banyak diminati pelanggan. Varian bumbu yang tersedia seperti bumbu kecap manis, sambal terasi, dan bumbu madu memberikan pilihan yang beragam bagi pelanggan. Rasa ayam bakar yang gurih dan empuk menjadi daya tarik utama dari kedai ini. Nah, ada kendalanya teman-teman. Terkadang keterbatasan peralatan pemanggang membuat proses pemasakan agak memakan waktu lebih lama, terutama saat adanya banyak pesanan. Yang kedua ada ayam penyet. Ayam penyet dengan sambal terasi dan lalapan menjadi menu tambahan yang cukup populer. Ayamnya digoreng crispy dan disajikan dengan sambal terasi yang pedas dan menyegarkan, disukai oleh sebagian besar pelanggan. Nah, di sini juga ada kendalanya teman-teman. Terkadang proses penyajiannya ayam penyet agak terhambat karena banyaknya pesanan ayam bakar yang harus disiapkan terlebih dulu. Di sini ada pecak bandeng. Menu pecak bandeng dengan bumbu kacang khas menjadi pilihan yang diminati oleh pelanggan yang menyukai hidangan ikan. Nah, di sini juga ada kendalanya. Bandeng membutuhkan waktu lebih lama untuk dimasak dan sempurna agar daging tidak keras. Hal ini menyebabkan waktu tunggu yang lebih lama untuk pelanggan yang memesan menu ini. Selanjutnya ada bawal bakar. Bawal bakar adalah menu tambahan yang memanfaatkan ikan bawal segar dengan bumbu bakar yang khas. Menu ini menawarkan cita rasa ikan yang gurih dan lezat. Nah, kendalanya itu ada sama seperti ayam bakar dan pecak bandeng. Bawal bakar memerlukan waktu lebih lama untuk dimasak sehingga dapat mempengaruhi kecepatan penyajian pada waktu ramai. Di sini ada sayur asem. Sebagian menu pelengkap sangat disukai oleh pelanggan sebagai penyimbang rasa pedas dari sambal. Rasanya segar dan cocok sebagai pendamping ayam bakar dan menu lainnya. Kendalanya, tidak ada kendala besar terkait sayur asam, namun pelanggan menginginkan variasi sayur asam yang lebih beragam. Nah, di sini ada sambalnya. Sambal menjadi salah satu menu paling yang menambah cita rasa hidangan. Sambal terasi
dan sambal pedas yang menjadi pilihan utama pelanggan. Kendalanya, pelanggan sering menginginkan varian sambal yang lebih banyak. Baik, selanjutnya di sini ada perkembangan usaha, peningkatan penjualan. Penjualan selama bulan Januari meningkat sekitar 10-12% dibandingkan bulan sebelumnya, yang disebabkan oleh promosi, menu spesial, dan adanya pelanggan tetap yang kembali untuk menikmati hidangan yang konsisten enak. Kedua, ada tantangan. Kapasitas produksi yang terbatas, hanya dengan 2 orang mengelola, membuat proses penyajian pada jam sibuk masih belum maksimal, sehingga beberapa pelanggan harus menunggu lebih lama. Yang kedua, ada efisiensi operasional. Kedua pengelola kedai bekerja dengan sangat efisien dalam memaksimalkan waktu dan tenaga. Namun, terbatasnya jumlah tenaga kerja menyebabkan beberapa bagian operasional seperti memasak dan melayani pelanggan harus dikerjakan oleh mereka berdua secara bergantian. Nah, di sini ada kendalanya. Dalam menghadapi jam sibuk, pengelola mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara memasak dan melayani pelanggan. Ini membuat beberapa pesanan tertunda. Yang ketiga, ada pengaruh terhadap perkembangan usaha. Peningkatan penjualan dan kepuasan pelanggan menunjukkan adanya potensi untuk memperluas usaha ini. Namun, untuk terus berkembang, pengelola perlu mempertimbangkan untuk menambah peralatan dapur atau memperluas tenaga kerja agar dapat melayani lebih banyak lagi pelanggan. Baik, selanjutnya di sini ada analisis hubungan kinerja pengelola dengan perkembangan usaha. Kinerja pasangan suami istri sangat mempengaruhi perkembangan usaha. Koki yang terampil dalam memasak dan istri yang tekatan dalam pelayanan dan kasir telah berhasil mempertahankan kualitas rasa dan pengalaman pelanggan. Namun, keterbatasan tenaga kerja dan peralatan masak masih menjadi kendala dalam peningkatan efisien operasional yang dapat mempengaruhi pertumbuhan usaha. Nah, di sini ada rekomendasi peningkatan kapasitas dapur. Disarankan untuk menambah peralatan dapur yang lebih besar dan efisien. Yang kedua, ada peningkatan sistem manajemen waktu. Jadi untuk mempercepat waktu pelayanan, disarankan untuk menyusun sistem manajemen yang lebih efisien antara memasak, melayani pelanggan, dan mencatat transaksi. Yang ketiga, ada diversifikasi menu. Menambahkan variasi menu sayur dan sambal akan memberikan pilihan lebih banyak lagi pelanggan dan menarik lebih banyak lagi pengunjung. Yang keempat, ada pemasaran dan promosi. Di sini ada memperkuat promosi melalui media sosial dan memberikan diskon untuk menu spesial untuk menarik pelanggan baru. Ini menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun terbatas oleh jumlah tenaga kerja, namun rasa makanan yang lezat, terutama ayam bakar dan menu lainnya, telah sukses menarik pelanggan yang loyal. Untuk mendukung pertumbuhan usaha, perbaikan dalam hal kapasitas produksi dan efisiensi operasional menjadi langkah yang sangat penting.